Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bualemo tahun anggaran 2019 resmi diparipurnakan. Rapat paripurna yang berlangsung secara daring tersebut diikuti Bupati dan Wakil Bupati Bualemo, Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bualemo yang terbagi di beberapa lokasi sesuai aturan penerapan PSBB. Dalam kesempatan itu, Bupati Darwis Moridu memuji kinerja pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bualemo yang telah meluangkan waktu dalam membahas dokumen LKPJ, meski saat ini tengah menjalani ibadah puasa di tengah kondisi pandemi. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bualemo yang telah meluangkan waktu dalam membahas dokumen LKPJ, bahkan pada hari ini menggelar rapat akhir pembahasan dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi dan penandatanganan surat keputusan tentang rekomendasi DPRD yang memuat catatan-catatan strategis, saran dan masukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Bualemo akhir tahun 2019 melalui video konferensi. Dalam kesempatan tersebut pula, Bupati Darwis berharap sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Bualemo dan DPRD agar dapat berjalan dengan baik guna mendorong pelaksanaan pembangunan ke depan. Kerjasama pemerintah daerah dengan pimpinan dan anggota DPRD senantiasa terjalin dengan baik demi mendorong pelaksanaan pembangunan serta memotret kinerja pemerintah yang dilandasi dengan semangat kemitraan yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling berbagi peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Semangat kemitraan yang begitu besar telah diberikan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bualemo. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan beberapa catatan penting atas kinerja pemerintahan Darwis Moridu dan Anas Yusuf, terutama terkait perekrutan tenaga honorer dan tenaga medis. Untuk itu, Bupati Darwis mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut. Catatan dan rekomendasi ini akan ditindaklanjuti serta akan dijadikan acuan guna perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. Sejak PSBB diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo pada 4 Mei 2020, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bualemo telah mematuhi aturan yang ditetapkan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Bualemo Anas Yusuf saat memimpin rapat bersama Kepala Desa se-Kecamatan Wonosari Sabtu pagi usai meninjau aktivitas Pasar Bongo II. Meski begitu, Wabub Anas meminta pemerintah kecamatan dan desa untuk terus memaksimalkan pengawasan di wilayahnya masing-masing guna mewujudkan keberhasilan penerapan PSBB dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bualemo. Terkait dengan penutupan pasar, ini kami mohon bantuan dari seluruh kepala desa untuk mensosialisasikan lagi, ya, karena kami menilai bahwa penutupan pasar khususnya di KPM itu belum maksimal. Tentu yang bertanggung jawab bukan hanya kepala desa kedua atau Pak Camat, tetapi bertanggung jawab adalah kita semua, termasuk bapak-bapak kepala desa, karena warga masyarakatnya berasal dari desa-desa ada di Wonosari. Kenapa kita menutup pasar kedua dan kita membuka pasar harian supaya para pembeli itu terdistribusi setiap hari, jangan menumpuk di satu harian, yaitu hari Sabtu. Yang kedua, inti daripada kita menutup pasar kedua adalah physical distancing atau social distancing. Selanjutnya, terkait jaring pengaman sosial, Wabub mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan bantuan tahap kedua, yakni 60% dari pemerintah provinsi dan 40% dari pemerintah kabupaten, jika data penerima bantuan tersebut sudah dinyatakan valid. Jadi kami ingin sampaikan bapak-bapak, khususnya Pak Desa, Pak Camat, Pak Sekjam, tolong data-data penerima itu dipapang di kantor desa untuk menjadi bahan monitor dari seluruh
pengambil keputusan, termasuk dari TNI, dari Polri, dari siapa saja. Kenapa ini ditempelkan di papan pengumuman paparan itu? Karena ini instruksi daripada Presiden Jokowi. Perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap masyarakat Kabupaten Bualemo yang tengah menjalani penerapan pembatasan sosial berskala besar patut diapresiasi. Hal ini dibuktikan dengan pendistribusian paket pangan bersubsidi kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi didampingi Ida Syahidah Rusli Habibi selaku anggota DPR RI diterima langsung oleh Wakil Bupati Bualemo Anas Yusuf dalam kegiatan pembagian paket pangan bersubsidi kepada masyarakat kurang mampu yang digelar oleh Dinas Kumperindak dan Basnas Provinsi Gorontalo di Kecamatan Paguyaman Pantai. Selanjutnya Wakil Bupati Anas Yusuf melaporkan terkait bantuan tahap pertama dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Bualemo. Beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Gubernur bahwa untuk bantuan dari provinsi yang 60% ini kami sudah salurkan, dan untuk tahap kedua kami sudah sampaikan ke seluruh camat dan kepala desa, insya Allah akan dikucurkan oleh provinsi manakala data penerima by name, by address lengkap dengan bantuan apa saja yang diterima oleh masyarakat. Data tersebut harus dimasukkan ke pemerintah provinsi. Setelah data tersebut masuk, maka barulah paket kedua untuk yang 60% akan dikucurkan. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi menjelaskan, pembagian bahan pokok ini merupakan kegiatan rutin yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sejak sebelum pandemi COVID-19. Jadi, Bapak Saudara sekalian, ini kegiatan rutin kami yang sudah berapa tahun lalu sebelum ada corona ini. Yang memerlukan juga NKRI peduli perintah Pak Presiden agar pemerintah provinsi kabupaten kota menyiapkan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini kami lakukan dulu, tapi dulu subsidi. Harganya kurang lebih 190.000, hanya dijual 55.000. Karena yang lain subsidi dari APBD. Tapi karena musim corona, saya di masyarakat juga pendapatannya berkurang, maka subsidi yang harus disediakan oleh masyarakat 55.000 dibayar oleh Basnas. Jadi ini uang daerah, uang rakyat. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi berharap dengan bantuan yang diberikan secara gratis tersebut kiranya disalurkan kepada masyarakat yang betul-betul berhak menerimanya. Untuk tahap 2 kami usahakan itu sebelum Hari Raya. Jadi 3 kali. 1 minggu sebelum puasa, 1 minggu sebelum Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran. 3 tahap. Dan itu sudah kita buatkan di. Tapi saya minta agar didampingi atau dilengkapi dengan surat